eh, sekarang kita memasuki pertemuan ke berapa ini di kegiatan summer school ini. Jadi dalam kegiatan summer school ini ada sekurang lebih 16 pertemuan yang akan dilaksanakan selama bulan Agustus ini. Kemudian pada malam hari ini dua narasumber kita telah hadir bersama-sama membersamai kita, yaitu kita akan berbincang dengan Bapak Irfan Suwandi dan juga Bapak Ade Irwansyah. Nah, langsung saja sebagai opening, saya selaku moderator akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada fasilitator kita, Bapak Muhammad Soleh Muda, untuk mengawali pembicaraan pada malam hari ini. Langsung saja, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya kira ini karena sudah banyak waktu, ini hampir 1 jam kita molor. Ya tentu terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman yang bergabung pagi ini waktu Amerika, malam waktu Indonesia. Yang pasti niat kita itu tidak pernah mengalami penurunan. Kita terus bersemangat untuk sama-sama belajar. Dan saya kira ini usaha menghadirkan dua narasumber ini patut diapresiasi kepada seluruh komite, dan tentu juga berterima kasih kepada dua narasumber, Kang Irfan Suwandi, dari mana beliau nanti mungkin moderator yang memperkenalkan ataukah beliau memperkenalkan diri sendiri. Yang pasti beliau ini dugaan saya ya, mudah-mudahan sudah tidak salah, itu sudah lebih 10 tahun di Amerika. Nah, begitupun Ade Irwan ini adalah juga sekarang mahasiswa program master di kampus saya, bertetangga dengan saya, dan Pak Ade ini istilahnya juga adalah sama dengan kita, sama-sama mau belajar, sama-sama untuk sharing. Karena itu terima kasih kepada dua pembicara, dan mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Link Zoom itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang tadi moderator bilang ini ada 16 kurang lebih 16 kali tatap muka secara online di bulan Agustus ini. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman yang bergabung. Dan ini ada dari Mesir nih, Pak Samsu Alam nih. Saya kira ini satu keistimewaan dari kita. Teman-teman itu semua bersemangat untuk sama-sama kita belajar. Dan mungkin kalau nanti kita lihat jadwal masih kosong ini, Pak Andi Wahyu bisa mengisi, Pak Samsu Alam bisa mengisi. Ya, ini ada Pak Dr. Abdul Razak dari Unismu juga nanti bisa mengisi. Ini ada Pak Dr. Saputra, ini dokter gigi, juga adalah teolog, bisa mengisi kita punya. Dan terima kasih kepada Maraja Tour dan Travel yang begitu cepat, begitu gesit mengantisipasi kesalahan teknis yang harusnya tadi kita mulai 1 jam lalu. Oke, terima kasih Mbak atau Adinda Asniar, silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi atau sharing-sharing dari narasumber kita yang pertama. Jadi narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Irfan Suwandi. Jadi Bapak Irfan Suwandi ini beliau lahir di Bandung tanggal 2 Agustus 1990. Adapun pendidikan beliau S1 Teknik Mesin Universitas Pasundan Bandung, Associate Degree. Selanjutnya Major Computer Assisted Design Technology at Community College of Philadelphia. Adapun pekerjaan beliau sebagai draftsman at Prime Custom Builders. Alamat beliau di Philadelphia, Pennsylvania. Jadi
pada kesempatan malam hari ini Bapak Irfan Suwandi, akan berbicara sebagai, salah seorang pengurus Masjid Al-Falah di Philadelphia. Jadi baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Irfan Suwandi. Silahkan, kami Terima persilahkan. kasih moderator, dan terima kasih juga pada Daeng Saleh yang sudah memberikan kesempatan ya sama waktu kepada saya untuk sharing mengenai kegiatan atau bagaimana sih di masjid di Philadelphia gitu secara keorganisasian atau secara kepengurusan. Saya akan kasih sedikit informasi mengenai background dari Masjid Al-Falah. Jadi Masjid Al-Falah ini dulu bentuknya adalah sebuah organisasi yang belum ada bentuk bangunannya ya, dan dibentuk di tahun 2003. Tetapi perkumpulan daripada para Muslim Indonesia itu sudah dilakukan di tahun 2001, yang pada waktu itu diinisiasi oleh Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Alwi Shihab. Jadi Bapak Alwi Shihab pernah berkuliah di Philadelphia, kalau tidak salah di Temple University. Beliau dengan teman-teman Muslim yang lainnya menginisiasi perkumpulan antar Muslim Indonesia yang ada di Philadelphia ya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan religi. Nah setelah itu banyak juga imigran yang datang dari Indonesia setelah kejadian 98. Datang dari Indonesia itu majoritinya yaitu non-Muslim sebenarnya. Jadi untuk jumlah Indonesian Muslim sendiri itu kita minoritas ya di sini itu di Amerika itu. Tetapi jumlahnya kalau di kurang lebih ya di tahun 2003 sampai 2008 itu jumlahnya cukup banyak, sekitar hampir 3.000 orang sebenarnya gitu ya. Cuman berpencar-pencar, jadi tidak di satu lokasi. Nah, di tahun 2003 itu organisasi terbentuk secara legal dan tercatat di state atau di pemerintahan. Nah, mungkin ini juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembentukan masjid itu sendiri. Ini sifatnya teknis ya, jadi pasti akan membosankan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang mau buka masjid di Amerika gitu ya. Nah, saya balik lagi, jadi di tahun 2008 itu Masjid Al-Falah kepengurusannya membeli satu bangunan masjid yang sekarang ini berada di 1603 South 17th Street, Philadelphia, Pennsylvania 19145. Jadi lokasi masjid ini adalah bangunan rumah yang diubah menjadi bangunan masjid. Jadi kalau misalnya persepsi tentang masjid di Philadelphia ini besar, khususnya yang kita kelola di Masjid Al-Falah, ya tidak gitu ya. Masjid ini masjid kecil ya, rumah hanya diubah fungsikan menjadi sebuah masjid. Lalu mungkin itu background yang cukup saya jelaskan, dan saya akan balik lagi untuk sharing mengenai teknis pembentukan masjid ya. Masjid secara legal di Amerika, khususnya di Pennsylvania. Jadi setiap state itu memiliki regulasinya masing-masing tentang pembentukan masjid. Jadi untuk masjid yang kami kelola, yang tinggal di Pennsylvania gitu ya, memiliki satu persyaratan ya, untuk masjid itu wajib dipertanggungjawabkan oleh sebuah organisasi di belakangnya. Jadi masjid itu tidak bisa berdiri sendiri, masjid seperti di Indonesia gitu ya, misalnya dibangun masjid udah gitu ya, dibiarin. Tapi kalau di sini kita harus membentuk suatu organisasi yang menaungi atau yang bertanggung jawab atas semua kegiatan di masjid tersebut. Nah, untuk mendaftar sebagai organisasi, kita harus ada dua form yang harus kita isi. Itu yang pertama, form untuk pengajuan pembentukan organisasi, atau di situ sebetulnya article of incorporation for non-profit gitu. Nah, di sini seperti form-form yang biasa ya, cuman isinya itu menjelaskan mau namanya apa, bentuk organisasinya apa, gitu ya. Meskipun kita nanti akan berubah menjadi masjid atau non-profit, jadi si article corporation ini hampir sama dengan business entity yang lain. Lalu di sampingnya ya, di form yang di sampingnya itu ada namanya docketing statement.
Nah, docketing statement ini adalah menjelaskan tentang orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi yang akan di running tersebut. Nah, di Amerika ini kan sistem pendataan warganya itu ada namanya Social Security Number. Social Security Number ini bukan KTP ya, tetapi bentukannya itu seperti nomor. Nah, nomor ini yang dicatat oleh pemerintah dan semua data pribadi kita itu ada di dalamnya. Jadi data pribadi kita, bahkan pajak kita tertulis di sana, semua criminal record kita ada di sana gitu. Jadi ketika kita mengajukan form ini, semua data kita itu bisa dicek langsung oleh pemerintah setempat. Nah, ini juga hal yang pemerintah itu mempunyai kontrol penuh terhadap organisasi yang akan disahkan gitu. Jadi ketika dua form ini udah masuk, pemerintah bisa mengecek status daripada orang tersebut yang bertanggung jawab. Jika tidak ada kriminal, lalu semua data-data pribadinya bersih, maka status daripada keorganisasian itu menjadi sah tanpa perlu ada bangunannya gitu ya. Jadi status organisasinya sah. Lalu setelah itu, setelah kita sudah diterima, baru kita harus juga mengajukan atau mendapatkan tax ID number. Jadi untuk masjid sendiri kita harus mempunyai ID pajak gitu ya, seperti korporasi. Nah, si tax ID ini juga untuk mengetahui runningnya bagaimana satu organisasi, runningnya masjid itu sendiri. Jadi pemerintah tahu dana masuk dan dana keluar dari masjid tersebut atau dari organisasi tersebut. Jadi pemerintah mempunyai kontrol penuh sebenarnya terhadap sebuah organisasi atau sebuah masjid. Nah, setelah kita mendapatkan tax ID ini ya, bisa diregister ke state, lalu kita di masjid itu karena kita non profit, kita bisa mengajukan untuk tax exempt status gitu. Jadi si status masjidnya ini adalah non profit. Non profit ini berarti tidak ada produk yang dijual, tidak ada service yang dijual. Jadi non profit ini pure pendanaannya itu berupa donasi atau charity atau bentuknya yang lain. Setelah kita mendapatkan 501c3 ini, di Amerika ini ada yang unik sebenarnya dari sistem non-profit tax exempt ini. Karena kan setiap individu harus bayar pajak kalau kita bekerja, atau korporasi itu membayar pajak setiap tahunnya gitu. Nah, kalau sebuah korporasi memberikan donasi kepada non-profit organisasi, itu akan ada tax benefit bagi si korporasi tersebut. Bahkan untuk individual saja, misalnya saya ingin menyumbangkan donasi ke masjid sebanyak $100 misalnya. Itu juga kita akan mendapatkan tax benefit di akhir pelaporan pajak kita. Jadi di sini juga semi-semi kayak kurang ridho atau bagaimana gitu ya bagi beberapa orang. Kenapa ya? Kita udah donasi tapi kita juga dimintain ada resipnya gitu. Kayak kita bayar ini ya apa beli barang ada resipnya gitu. Nah, di sini tuh ada yang begitu juga. Jadi setiap orang yang memberikan donasi berhak untuk meminta resip. Nah, si resip ini nanti bisa diajukan untuk pengembalian pajak dan mereka akan mendapatkan tax benefit. Tapi dari keuntungan atau benefit dari masjid itu sendiri sebenarnya tidak ada permasalahan. Ini hanya personal saja gitu. Jadi dari situ kita tahu pendanaan masjid dan juga pengelolaan masjid dan pengeluaran dana untuk masjid. Lalu untuk running organisasinya itu sendiri, di pengajuan tax ID number ini, itu ada sebuah proses juga di dalamnya sama seperti organisasi-organisasi di Indonesia ya. Jadi misalnya persyaratannya harus ada bylaws atau ada ADART ya, atau undang-undang yang dibentuk itu di dalamnya sama seperti di Indonesia mungkin ada bagaimana menjadi member, lalu ada pemilunya, ada representasinya gitu ya, ada presidennya gitu. Nah, untuk di Al-Falah ini bylaws-nya atau undang-undangnya kita mempunyai sistem
bagaimana untuk daftar menjadi members gitu ya. Sebenarnya tidak ada ya secara formal untuk itu gitu. Tapi untuk misalnya untuk pemilu, untuk pemilihan board member itu yang dilakukan setiap dua tahun sekali, dan itu dilakukan di saat General Assembly gitu, atau di rapat umum tahunan. Nah, pemilihan board itu dilakukan nanti setelah terpilih, maka Dewan Syuro-nya itu memilih presiden untuk merunning kegiatan harian. Nah, di setiap pemilihan yang dilakukan, itu kita harus report ke pemerintah bahwa ada Dewan Syuro baru atau ada officers baru yang running di masjid ini. Jadi state atau pemerintah itu sendiri tahu siapa yang in charge atau yang bertanggung jawab terhadap organisasi, terhadap masjid yang sedang mereka running. Lalu untuk tahunannya juga masjid-masjid itu wajib untuk lapor pajak. Jadi lapor pajak ini seperti yang saya bilang tadi, state itu tahu dari mana uang yang masuk, lalu pendanaan untuk running organisasinya, masjidnya itu sendiri tahu apa yang dikeluarkan gitu. Nah, mungkin ini salah satu bagaimana state atau pemerintah itu bisa mengontrol keorganisasian, bahkan dalam bentuk masjid, religious organization, atau mungkin organisasi-organisasi lain yang sifatnya non-profit. Karena kan mereka juga tahu mungkin secara ideologi bisa bebas ya, tetapi kalau misalnya ideologi itu pendanaannya gelap atau abu-abu gitu ya, mungkin itu akan berbahaya bagi si state itu sendiri, karena pendanaannya juga tidak jelas gitu. Jadi sebuah masjid itu di sini bisa disebut semi kompleks gitu ya untuk runningnya, karena seperti partai politik gitu istilahnya. Jadi semuanya itu harus transparan, karena state itu berhak untuk tahu semua kegiatan, bahkan semua keuangan yang ada di satu organisasi atau di dalam masjid itu sendiri. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sharing ya untuk tentang pembuatan masjid atau pembuatan organisasi atau pembuatan masjid yang di belakangnya itu harus mempunyai organisasi. Nah, Masjid Al-Falah ini adalah sebuah nama untuk untuk masjidnya itu sendiri, tetapi organisasinya itu kita punya nama Indonesian Community of Greater Philadelphia. Jadi masjid sebagai brandingnya ya, sebagai tempat untuk ibadahnya itu masjidnya Masjid Al-Falah, organisasi kita yang bertanggung jawabnya itu adalah Indonesian Community of Greater Philadelphia. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya mengenai teknis itu yang sangat membosankan mungkin. Dan mungkin ada pertanyaan atau mungkin gimana ya sesinya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah. Terima kasih Pak atas pemaparannya tadi tentang pengelolaan masjid ya yang ada di Philadelphia. Jadi luar biasa sekali tadi penjelasannya. Tadi dijelaskan oleh Bapak narasumber kita bahwasanya ternyata untuk menjadikan sebuah masjid yang ilegal di sana itu masjid harus dinaungi oleh sebuah organisasi. Nah, tadi Ya, telah masjid yang dijelaskan legal. oleh Bapak bahwa apa Pak? Masjid yang legal, bukan Legal. ilegal. Ya, legal, Pak. Mohon maaf. Masjid yang legal, Pak. Jadi tentunya ada persyaratan-persyaratannya ya. Seperti tadi ternyata orang-orang yang terdaftar di organisasi itu pun juga data-datanya harus secara transparan dapat dilihat oleh pemerintah yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu, baik itu dari segi kegiatannya maupun juga dari pengelolaan dan pendanaan masjid tersebut. Jadi baiklah, sampai di sini tentunya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mungkin ingin ditanggapi atau ditanyakan oleh peserta kelas summer school pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja akan saya persilahkan. Silahkan bisa raise hand atau menyalakan mikrofonnya. Makassar. Nggak kedengaran ya? Bapak Abdul Rahim. Razak. Oh, Bapak Razak. Oke, baiklah, Bukan. langsung saja kami persilahkan Bapak Razak. Abdul Rahim Razak.
Bapak Abdul Rahim Razak. Kalau Mohon Pak maaf, Rasa itu Pak. bapak saya itu meninggal di Mekah tahun 90. Terima kasih Pak Irfan Suwandi, sudah lama tinggal di Amerika. Ya, sudah 10 tahun kurang lebih. Dan masjid yang didirikan oleh siapa tadi itu Al-Syab itu Pak lahir di kampung saya. Di namanya Arak Lakapopang. Itu dulu mereka itu di gunung ditempatkan itu. Jadi nama Arak Lakapopang setelah aman masuk ke kota, masuk ke desa. Dan saya punya nenek 2 orang dikawini sama orang Arab. Tadi Pak Irfandi katanya masjid di Al-Falah di Philadelphia ini Pennsylvania itu katanya dari rumah menjadi apa? Menjadi masjid, katanya kecil. Tapi tidak dijelaskan ukurannya berapa ukuran kali berapa, kemudian berapa jamaah yang dimuat. Nah, itu yang ya. Yang ketiga itu yang imamnya itu siapa? Kemudian yang khatibnya itu apakah bergiliran atau ada orang-orang tertentu? Karena pengalaman saya waktu saya berada di Eropa juga, kurang lebih 1 semester mengajar, itu khatibnya itu tidak pernah diganti-ganti. Ada 2 masjid di di Warsawa itu, ada di pinggir kota, diawasi oleh tentara di sana. Kemudian ada di Blue City di tengah kota, dan itu sangat cantik. Dan itu semuanya imamnya ada dari Yaman, ada dari Syria. Pertanyaan saya tadi itu gimana khatibnya itu? Ya, karena saya waktu saya di sana sering muazin. Sering disuruh azan. Ya, makasih. Siapa tahu nanti saya bisa muazin juga di Masjid Al-Falah Amerika sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Irfan Suwandi. Ya. Baik ya, terima kasih. Ini langsung jawab atau nunggu dulu? Ya, baiklah, bisa langsung dijawab oleh Bapak Irfan Suwandi. Ya. Persilahkan. Iya, terima kasih. Saya akan jawab satu persatu. Nah, mengenai untuk ukuran masjid ini, saya nggak tahu ya panjang kayak lebarnya, saya kurang paham. Tetapi untuk jamaahnya itu mampu menampung kurang lebih sekitar 80 atau 90 orang. Gitu. Karena kita, ya, karena kita itu kan cuman bentuk rumah Amerika kan basement, lantai 1, lantai 2 begitu ya. Jadi memang kecil sekali gitu. Dan untuk masjidnya itu sendiri, karena dulunya itu kegiatannya untuk ini silaturahmi saja gitu Pak, awalnya itu. Jadi karena susah kan kalau dari satu rumah ke rumah yang lain gitu ya, mungkin secara akses mungkin susah. Tapi ketika untuk ada satu bangunan, jadi orang tuh tahu, oh ya tinggal datang ke satu bangunan itu gitu. Nah, perubahan daripada fungsional yang dulu itu yang hanya tempat berkumpul itu, silaturahmi itu diubah gitu seiring daripada kebutuhan dari jamaah itu sendiri dan juga jamaah-jamaah muslim yang non Indonesia gitu. Seperti misalnya untuk sholat Jumat ya Pak ya. Sholat Jumat itu kan masjid itu kan pada waktu dulu belum banyak gitu. Jadi hanya di tempat-tempat yang aksesibilitasnya jauh gitu. Nah, masjid ini kita juga berpikir gimana minimal untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar daerah situ. Makanya perubahan itu kan juga dilakukan secara bertahap. Jadi tidak langsung karena memang yang pertama dari pendanaan kami di sini sangat strict sekali ya bagi pribadi saya untuk tidak mendapatkan dana dari pemerintah lokal. Jadi tetap pendanaan masjid itu dari uang iuran jamaah gitu, dari donasi jamaah. Makanya untuk renovasi, untuk pengembangan itu sifatnya sangat lambat. Tetapi sekarang ini semua fungsional masjid itu sudah berjalan. Sudah bisa memberikan untuk sholat Jumat, untuk bisa aksesibilitas untuk sholat 5 waktu juga gitu. Nah, jadi untuk secara fungsional itu berubah secara bertahap gitu loh. Tapi prosesnya lama dan alhamdulillah udah tersampaikan semua aspirasi yang dibutuhkan oleh jamaah lokal maupun jamaah orang Indonesia. Gitu. Nah, untuk imam itu kita selalu hire dari Indonesia. Dan itu random gitu.
per hari ini kita itu mengundang imam dari Makassar juga, namanya itu Ustadz Rasul Amin. Nah, ini juga imam muda juga, usianya itu 22 tahun gitu. Usianya 22 tahun, dan kita di sini juga untuk memberikan kesempatan kepada imam-imam muda ini melihat bagaimana kondisi Islam di Amerika itu seperti apa gitu. Apakah semenyeramkan itu atau ternyata rileks atau bagaimana, strict dan sebagainya gitu. Nah, ini juga untuk memberitahu juga kepada teman-teman yang ada di Indonesia juga, dan memberikan kesempatan teman-teman imam yang lain bahwa di Amerika juga harusnya sebagai destinasi para imam juga gitu. Jangan semuanya pergi ke Middle East gitu ya, istilahnya begitu. Tapi Amerika juga harus dijadikan destinasi gitu untuk para imam, bagaimana mereka dakwah seluas-luasnya. Karena di sini kan banyak non-muslimnya gitu. Bahkan di sini itu challenge atau sebenarnya kesempatan lebih terbuka dan lebih bermanfaat kalau misalnya mau untuk berdakwah di Amerika sebenarnya gitu. Tapi kan Amerika ini kan punya image negatif ya, terlebih kepada orang-orang Indonesia begitu ya, karena mungkin negara, ada yang disebut negara kafir dan sebagainya gitu ya. Ya is okay gitu. Tapi kita di sini kan juga ada muslimnya juga. Kita membutuhkan juga gitu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahkan juga banyak orang-orang Amerika yang sekarang itu tertarik gitu. Apa sih Islam itu gitu. Nah, mungkin Islam yang kita bisa representasikan itu mungkin beda daripada Islam-Islam yang ada di Middle East misalnya gitu ya, karena kita sinambungan juga dengan social culture kita gitu, budaya kita. Dan itu juga ya ada positif ada negatifnya, tetapi mungkin Ya. teman-teman yang Muslim atau orang-orang Amerika yang memang convert ke Islam ini bisa melihat gitu, oh ternyata Islam itu budayanya bukan Middle East saja gitu, tapi Indonesia juga punya budayanya sendiri gitu. Nah, untuk jawaban yang terakhir tentang yang pengkhutbah itu ya, pengkhutbah itu kita selalu rotasi, Pak. Jadi kita itu tanda kutip itu kita punya stok imam itu banyak gitu. Jadi bukan hanya dari Indonesia, itu ada orang yang dari Nigeria, ada yang dari Somalia gitu. Nah, kebanyakan itu kan orang-orang yang dari Afrika sebenarnya yang datang ke Amerika itu karena mereka bahasa Inggrisnya lebih fasih ketimbang orang-orang Indonesia yang datang ke sini gitu. Jadi tantangannya juga bagi teman-teman imam yang mau datang ke Amerika itu juga harus belajar bahasa Inggris juga gitu. Jadi ini sebenarnya challenge yang harus dikasihkan kepada teman-teman yang pengelola atau misalnya punya pesantren ya yang ada di Indonesia. Bahasa Inggris juga harus menjadi tekanan untuk dipelajari gitu di pesantren, karena Amerika atau bahasa Inggris itu sendiri kan lebih general bahasanya ketimbang bahasa Arab misalnya atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi secara dakwah pun bagi saya ya, menurut saya itu akan lebih terbuka kesempatannya dan cakupannya akan lebih luas begitu. Begitu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Boleh saya Terima tanya kasih, Pak. selanjutnya? Masih bisa tambah sedikit? Ya. Jadi Bisa ya? Maaf ini. Saya punya, yang saya lihat di Warsawa dulu itu di dalam area masjid itu ada tempat penginapan. Kebetulan waktu saya di sana itu ada jamaah tabligh dari Malaysia 8 orang itu 4 bulan dia di sana. Jadi saya kadang-kadang kalau kesepian itu bermalam sama-sama di masjid. Satu. Yang kedua ada ada dapurnya di bawah itu. Ada dapur, jadi kalau mereka bisa masak di situ. Dan yang ketiga ada makanan minuman yang halal yang dijual di sekitar masjid. Karena di Warsawa dulu itu sangat susah kita dapatkan makanan yang halal. Bagaimana dengan di Amerika sana itu? Iya. Terima kasih. Kita beruntung tinggal di Philadelphia yang kita ini diversity gitu, Pak. Jadi sebuah state atau kota yang terbuka terhadap imigran. Jadi hampir sama dengan New York gitu ya. New York itu dengan Philadelphia tidak jauh berbeda. Jumlahnya di New York itu lebih besar. Nah, untuk kebutuhan Muslim itu sendiri, di sini itu juga ada halal food. Apalagi sekarang itu lagi tren itu kan halal truck gitu ya. Food truck gitu yang ada di mana-mana. Itu halal food itu hampir ada di setiap jalan biasanya itu. Nah, itu aja sebenarnya udah memudahkan kita. Lalu di department store juga ada untuk halal meat gitu ya, kayak daging, terus ayam gitu.
mereka juga menyediakan untuk halal meat itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya untuk konsumsi harian saja di sini itu kita alhamdulillah semuanya udah ada gitu. Itu kan cuma choice aja pada akhirnya. Tapi ya kita sebagai muslim di sini sangat beruntung sebenarnya tinggal di kota yang lebih diversity gitu ya, komunitasnya gitu. Bahkan di sini ada juga orang-orang yang Middle East membuka penyembelihan hewan gitu. Seperti kayak misalnya untuk Idul Adha biasanya tuh ramai sekali gitu ya untuk penyembelihan hewan. Tempatnya kecil gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak kemarin ada Idul Adha itu ngantrinya panjang sekali gitu karena tempatnya kecil gitu. Tetapi alhamdulillah itu kan kebutuhan daripada umat muslim gitu ya. Dan mereka yang mempunyai bisnis mindset itu menjadi opportunity gitu bagi mereka bagaimana untuk memprovide hal-hal yang bersifat halal begitu untuk orang-orang muslim yang ada di Philadelphia gitu. Makasih, jadi makasih. ya sama-sama Pak. Coba. Jadi baiklah, mungkin itu tadi ada pertanyaan dari Bapak Abdul Rahim Rasak dan telah dijawab oleh Bapak Irfan Suwandi. Nah, jadi baiklah untuk selanjutnya sebelum kita lanjut nantinya ke sesi tanya jawab, sebelumnya kita persilahkan lagi. Ini masih ada satu narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Ade Irwansyah. Bapak Ade Irwansyah, sudah siap, Pak? Ya. Tentunya, oke Pak. Tentunya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan sedikit dari Bapak Ade Irwansyah. Jadi Bapak Ade Irwansyah ini lahir di Muara Bungo, Jambi 25 Juli 1992. Adapun pendidikan beliau S1 Religious Studies UIN IB Padang, Master of Arts in Interreligious Studies Hartford International University. Dan beliau sekarang menjadi mahasiswa aktif di Hartford International University. Adapun alamat Bapak Ade Irwansyah ini, dia di Hartford, Connecticut, USA. Oke, baiklah. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Ade Irwansyah. Dipersilahkan. Ya. Apakah suara saya jelas? Siap Pak, jelas. Oke. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, ini salam yang sangat cocok ya untuk kami selaku student seperti Dayang Saleh juga di Interreligious Studies seperti di agama-agama, karena di sini kami belajar tentang beragam agama, berinteraksi langsung dengan mereka yang berbeda agama, dan di sini keberagaman itu sangat terbuka karena hal yang lumrah untuk saling menanyakan agama satu dengan yang lain, karena memang hanya mengarah ke situ. Jadi sebelum saya memulai, tentu sangat penting sekali untuk saya selaku junior di sini untuk memberikan penghormatan kepada para senior yang telah hadir, terutama kepada Dayang Saleh dan para senior yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, dan juga teman-teman yang telah hadir dalam acara meeting Zoom atau Summer School yang begitu luar biasa ini. Langsung saja bisa teman-teman dan Bapak Ibu semuanya lihat di PowerPoint saya. Tema yang saya angkat pada kali ini yaitu pengalaman beragama di Amerika Serikat. Nah, pengalaman beragama ini nanti saya mencoba untuk menjelaskan secara fenomenologi, yaitu pengalaman secara pribadi dan juga pengalaman muslim-muslim yang lain yang pernah saya tanyakan, bagaimana apa yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi selaku seorang muslim yang hidup di Amerika. Selain itu, tema ini juga diangkat karena saya ingin
seperti sebelumnya ada senior yang mengatakan bahwasanya dengan adanya acara ini itu ada perubahan cara berpikir ataupun persepsi tentang Amerika. Yang benar adanya karena sebelumnya saya juga memiliki pengalaman di mana pada tahun 2016 saya berkesempatan untuk datang ke US sebagai short course program Amerika, dan pada saat itu teman saya yang merupakan penganut Islam konservatif, yang ini bukan Islam konservatif tapi dia salafi, cewek yang menggunakan pakaian yang dalam, terus dia menolak untuk datang ke Amerika. Hal itu dikarenakan dalam persepsi dia pada saat itu bahwasanya Amerika itu sangat menyeramkan. Jadi dia menolak sebuah kesempatan yang tidak mudah untuk didapatkan, karena tidak semua orang berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Lalu dosen saya yang memiliki jam terbang yang cukup tinggi, dia pernah ke Amerika, misalnya ke Eropa dan sebagainya, menjelaskan bahwasanya Amerika itu jauh lebih Islami daripada Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam secara kuantitas. Misalnya, Islam di sini bukan berarti Islam mereka semuanya sholat ke masjid, terus melakukan sholat 5 waktu misalnya. Bukan itu, tapi ya, nilai keislaman yang mereka terapkan, misalnya negaranya yang bersih, aturan yang begitu ketat berlaku, misalnya, dan bagaimana interaksi orang-orang saling menghargai satu sama lain. Nah, itu merupakan nilai-nilai keislaman yang kita miliki, bahkan yang bisa kita temukan dalam kitab kita ataupun ajaran kita sebagai umat Islam. Nah, jadi atas dasar itulah saya ingin sekali berbagi, meskipun sebelumnya telah dijelaskan atau telah disebutkan oleh senior kita tadi bahwasannya dia telah mendapat pencerahan, dia tentang Amerika. Namun di sini saya juga ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana landscape ataupun realitas kehidupan di Amerika itu yang saya lihat secara langsung. Nah, sebelumnya tadi telah dijelaskan oleh moderator biodatanya, dan di sini saya ingin menekankan bahwasannya di sini saya mencantumkan IG saya, yang mungkin teman-teman yang aktif di media sosial nantinya teman-teman bisa mungkin misalnya untuk mengkepo IG saya kalau seandainya tertarik dengan dunia interreligious studies, karena di sana saya mencoba untuk sharing tentang pengalaman, ilmu yang dan lain sebagainya yang relevan dengan interreligious studies. Lanjut, pembahasan yang akan saya sampaikan seperti saya telah jelaskan sebelumnya, yaitu tentang fenomena yang terjadi di Amerika, pengalaman sendiri yang saya hadapi. Yang pertama yang akan saya jelaskan nanti itu landscape keagamaan di Amerika Serikat. Dan yang kedua itu Islam di Amerika, yang ketiga pengalaman agama di Amerika, dan yang keempat itu studi antar agama di Amerika. Nah, nomor 4 ini nanti akan saya jadikan sebagai opsional. Kalau Anda punya waktu, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan nomor 4. Ini Oke. Nah, di sini sebenarnya landscape keagamaan di Amerika itu telah dijelaskan oleh Daim Saleh sebelumnya tentang persentase keagamaan yang ada di Amerika. Amerika Serikat itu sendiri sebenarnya sangat majemuk. Di sini hanya dijelaskan beberapa agama yang mungkin familiar ya, atau persentasenya lebih banyak. Seperti mayoritas Kristen, itu sekitar 80%. Terus ada Swiss misalnya 2%, terus ada unaffiliated, secular ada 6%, terus unaffiliated religious 6%, terus Muslim 1% dijelaskan di sini, terus Buddha 1%, agnostik dan ateis 2%. Nah, ini data yang saya dapatkan dari Pew Research Center. Nah, data ini seperti yang dijelaskan oleh yang sebelumnya yang menggambarkan bahwasannya di sana Muslim dijelaskan sekitar 2%. Jadi banyak sekali sumber yang menjelaskan tentang landscape keagamaan di Amerika yang memiliki perbedaan pendapat. Namun di sini saya mencoba untuk menggunakan sumber dari Pew Research Center. Terus ada hal yang menarik di sini.
Ini saya ambil resource dari PRRI. Bisa kita lihat ada dua pie chart ataupun tabel dari tahun 2020 dan juga tahun 2022. Di sini ada hal yang unik, di mana ada tren pengurangan persentase dari hampir masing-masing agama. Bisa terlihat misalnya dari Kristen Katolik itu sendiri, misalnya atau Protestan dari 14% menjadi 13,6%. Terus Islam misalnya dari yang sebelumnya tahun 2020 itu 1%, itu mengalami penurunan menjadi 0,6%. Ini unik ya, mungkin di Pew Research itu berbeda lagi. Cuman yang menjadi highlight di sini adalah peningkatan yang terjadi pada religious unaffiliated atau the non ya, mereka yang tidak mengidentifikasi mereka sebagai kelompok religius. Itu meningkat dari 23% ke 26,8% pada tahun 2022. Nah, bisa dilihat di sini the non itu meningkat, dan kita lihat persentase dari Kristen itu sendiri sebagai mayoritas agama di Amerika Serikat dari 78% pada tahun 2007 menjadi hanya 63% pada tahun 2021. Ini Kristianiti, ini maksudnya Kristiani ya, Kristen dan juga Katolik. Nah, di sini kita bisa melihat tren dari the non itu sendiri meningkat dari 16% menuju 29% pada 2021. Ini artinya dari 10 warga negara Amerika itu ada 3 orang yang menganggap mereka tidak religius. Nah, yang no religious di sini itu merupakan himpunan, atau the non ini himpunan dari atheist, agnostic, unaffiliated, dan lain sebagainya yang tidak terafiliasi pada agama. Terus bagaimana dengan Islam itu sendiri misalnya? Nah, Islam juga mengalami perkembangan cukup pesat di Amerika. Ini data saya ambil dari Pew Research. Pada 2007 itu sekitar 2,35 juta, dan selama 10 tahun atau 1 dekade itu meningkat menjadi 3,4 juta, dan diprediksi pada tahun 2050 nantinya itu Islam akan menjadi agama terbanyak kedua di Amerika Serikat, karena sebelumnya agama yang terbanyak pertama itu yang kedua itu Yahudi. Namun seperti yang telah dijelaskan oleh Profesor Ali kemarin, bahwasanya Yahudi itu bukan agama misionaris, jadi sangat sulit untuk mereka berkembang. Mereka hanya mengandalkan turunan, karena Yahudi itu ras ya, bukan seperti kita, siapa saja yang mau masuk agama Islam silahkan, tapi Yahudi mereka agama Yahudi itu berdasarkan kelahiran. Karena mereka melahirkan seorang anak, maka anak itu dianggap Yahudi. Jadi tidak ada namanya missionaries di dalam agama Yahudi. Selanjutnya, di sini saya masuk pada pengalaman beragama di Amerika Serikat. Nah, di sini saya buat subbabnya itu kreatif. Kenapa kreatif di sini? Ini merupakan gambaran umum. Saya tidak mencoba untuk menggeneralisasi pandangan orang-orang yang ada di Indonesia, namun kebanyakan mereka masih memiliki persepsi bahwasannya Amerika itu adalah negara yang mengerikan, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pengalaman teman saya yang hampir tidak jadi ke Amerika. Nah, yang pertama misalnya Islamophobia. Islamophobia ini nanti akan menyebabkan misalnya diskriminasi dan juga rasisme. Nah, ini merupakan gambar-gambar yang mungkin yang bisa kita temukan di media, misalnya banyak sekali media-media yang misalnya menggiring opini, di mana mengirimkan pesan-pesan yang menakutkan. Dan mungkin pandangan kita, Amerika itu secara general itu sangat anti terhadap Islam. Mereka memusuhi Islam, dan di mana-mana orang pada teriak-teriak, pergi kamu dari negara saya, misalnya. Ini sebenarnya foto ini memang saya ambil dari beberapa sumber, dan
foto-foto ini memang real adanya, tapi ini setelah kejadian 9/11 atau tragedi tragedi Ground Zero atau tragedi pengeboman WTC yang terjadi di New York. Nah, ini merupakan aksi-aksi pasca kejadian tersebut, sehingga mereka memunculkan persepsi negatif terhadap Muslim dan mereka memberikan aksi seperti gambar-gambar yang bisa kita lihat. Namun pada kenyataannya pada saat ini sebagai selaku personal ataupun pribadi yang sedang menginjakkan kaki di US, saya sudah pernah ke US sejak tahun 2016. Sebelumnya saya juga mendapatkan kesempatan untuk course program Obama, itu YCD nama programnya, dan pada saat itu ada beberapa pengalaman keagamaan atau ritualitas yang saya lakukan. Misalnya ketika kami berkunjung ke museum, ke market, kalau sebagainya, ketika datang ke sholat atau ketika datang ke sholat, kami mencoba mencari tempat untuk sholat itu hanya lokasi kosong, karena di Amerika itu mereka tidak seperti Indonesia sebagai mayoritas Islam, karena memang kita banyak Muslim di sana, sehingga ada beberapa tempat di mall sebagainya mereka menyediakan fasilitas tempat sholat, namun di sini tidak ditemukan hal yang demikian. Mungkin ada beberapa tempat, namun tidak di setiap daerah atau di setiap tempat. Jadi pada saat itu saya dan teman saya mencoba untuk misalnya sholat di ruang kosong, tetap di public space, dan mencoba menjadi tempat yang tidak mengganggu misalnya ruang gerak bagi orang-orang yang ingin berkunjung atau lain sebagainya. Nah, pada saat itu tidak ada sedikit pun diskriminasi yang saya dapatkan. Nggak ada misalnya yang datang langsung mendorong ketika saya dan teman saya sedang sholat dan lain sebagainya. Begitu juga yang terjadi pada saat ini, misalnya pada beberapa bulan yang lalu saya dan Dain Saleh itu datang ke Rhode Island. Itu kami menunggu salah seorang orang Indonesia yang memiliki yang bekerja di sebuah kampus di Rhode Island University. Nah, saat menunggu beliau, kami duduk di itu seperti information center lah ya. Nah, di sana ketika datang ke sholat, kami sholat misalnya di ruang kosong di sana, dan tidak ada pun respon negatif yang didapatkan ketika melakukan sholat itu. Nah, itu artinya apa? Kondisi Amerika sekarang itu sangat jauh lebih aman ketimbang pada saat awal-awal terjadi pasca 9/11, dan ini merupakan gambaran objektif yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya yang mungkin masih memiliki persepsi negatif terhadap realitas yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, ini adalah gambar saya mengambil foto di sebuah gereja, yaitu gereja Park Street yang berada di Boston. Nah, setelah melakukan perjalanan ke Boston, terus teman saya yang sebagai guide, yang merupakan student juga berasal dari Indonesia, mengatakan bahwasannya gereja ini dipakai juga oleh umat Muslim untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini bisa kita lihat betapa tolerannya orang-orang di situ, sehingga mereka bahkan memberikan fasilitas seperti gereja yang mereka pakai untuk kegiatan misa ataupun kebaktian untuk agama mereka, tapi mereka juga memberikan kesempatan untuk Muslim yang mungkin kesusahan untuk mendapatkan tempat untuk beribadah, lalu mereka bisa menempatkan gereja ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan ada juga beberapa masjid yang lain di Boston yang juga memberikan fasilitas ataupun memberikan kesempatan untuk umat Muslim melakukan sholat Jumat di gereja. Nah, ini kunjungan saya ke First Church of First Congregational, dan di sini juga seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwasanya orang-orang Amerika itu sangat antusias ingin mengenal Islam.
Nah, ketika saya datang ke tempat ini, terus ini gereja ini untuk berdiskusi, interfaith discussion, terus mereka memang benar adanya bahwasannya mereka sangat antusias untuk tahu tentang Islam. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang Islam itu sendiri. Dan selanjutnya ini merupakan Unitarian Community of Hartford. Nah, ini salah satu gereja unik. Kenapa saya masukkan di dalam materi ini? Tapi nggak di. Karena gereja ini merupakan gereja yang mungkin dianggap kalau kita dalam Islam itu liberal ya. Kenapa liberal? Karena gereja ini tidak menekankan pada teologi atau mereka tidak terlalu care misalnya masalah Trinitas dan sebagainya, masalah Tuhan itu Yesus atau apanya, tapi mereka lebih cenderung kepada kemanusiaan. Jadi di gereja ini itu hal yang biasa bila kita temukan misalnya kelompok LGBT yang datang di sini atau agama lain misalnya ateis bahkan juga datang ke sini untuk melakukan misalnya mereka juga ada ritual tertentu yang mungkin bisa dilaksanakan oleh penganut agama tertentu, karena pada saat itu pada saya menghadiri acara ini itu khotbahnya itu memiliki pengalaman pribadi atau juga memiliki keyakinan tentang Buddha misalnya. Jadi dalam ritualnya dia menggunakan tools atau peralatan yang berhubungan dengan agama Buddha pada saat itu, dan ini sangat menarik ketika saya mengikuti peribadatan dari Unitarian Community ini. Terus tantangan sebagai seorang Muslim. Nah, ini telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis sebelumnya bahwasanya di Amerika ini tidak terlalu sulit untuk misalnya mendapatkan makanan halal, karena misalnya bisa ditemukan ada food truck, misalnya truk-truk yang menjual makanan halal di pinggir jalan, yang jalan kaki lima, pedagang kaki lima kalau istilah yang ada di negara kita. Yang benar bahwasanya hal ini bisa ditemukan seperti di Philadelphia, merupakan kota besar di Pennsylvania, dan juga New York misalnya. Namun tidak semua area yang bisa ditemukan, seperti halnya di Connecticut sangat sulit, bahkan tidak ada yang namanya food truck, hampir tidak ada yang namanya food truck di sini yang menjual makanan halal. Jadi tantangan ini adalah untuk mendapatkan makanan halal itu sendiri, misalnya kita harus pergi ke tempat store tertentu yang cukup jauh dari tempat tinggal untuk mendapat makanan halal. Dan yang kedua, tentunya kita tidak hanya fokus pada makan daging ayam, daging sapi, tapi juga kita ingin makan cemilan, makan dan lain sebagainya. Dan tidak semua tidak semua yang bisa kita temukan, dan tentu sangat sulit untuk temukan yang ada label halalnya. Kecuali mie instan yang berasal dari Indonesia, misalnya Indomie dan lain sebagainya, itu memang menggunakan logo halal, tapi tidak semuanya. Nah, ini menjadi tantangan kalau soal makanan yang ada di sini. Yang kedua, tempat ibadah. Nah, karena Amerika bukan mayoritas Muslim, jadi tempat ibadah itu cukup jarang ya. Tidak kita kadang bisa rumah kita sekitar 1 meter, kita sudah atau 50 meter atau beberapa meter kita sudah menemukan musola atau masjid yang bisa kita gunakan sebagai tempat ibadah. Dan selanjutnya nuansa keislaman. Nah, nuansa keislaman di sini maksudnya adalah kalau di negara kita kita dengan setiap waktu kita akan mendengarkan azan. Kalau di sini nggak ada azan terdengar, karena di dekat masjid pun kadang-kadang mereka hanya menggunakan speaker dalam. Nah, itu sangat sulit. Jadi nuansa keislaman di sini sangat minim. Nah, itu mempengaruhi keimanan kita, mempengaruhi misalnya semangat kita dalam beragama, dan ini sangat penting untuk dan menjadi sebuah concern bagi umat Islam yang ada di Amerika. Dan yang keempat itu pendidikan moral keagamaan anak. Nah, kalau di Indonesia misalnya anak-anak kita bisa sekolahkan di pesantren, ada madrasah, terus kita berada di lingkungan kaum muslimin misalnya memiliki norma-norma keagamaan agama Islam. Namun Amerika sebagai negara bebas, misalnya anak-anak mereka juga bebas, orang tua tidak memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aksi, misalnya memarahi atau memukul dan sebagainya, karena itu bisa dianggap pelanggaran HAM. Dan
Jadi dan pesantren pun misalnya di sini juga ada pesantren di Connecticut yang dibangun atau dibangun oleh uh, uh, Ustadz Ali, siapa Ali, Samsi Ali. Samsi Ali ya, Samsi Ali ya. Namun tempatnya sangat jauh dan pesantren itu hanya satu-satunya pesantren yang ada di sini yang bisa menerima misalnya anak-anak untuk mengaji atau belajar agama di sana. Dan ada juga misalnya beberapa Sunday school yang juga belajar agama, tapi sangat minim, tidak seperti yang ada di negara kita. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi orang-orang tua yang memiliki anak, mereka sangat concern tentang moral ataupun pendidikan keagamaan anak mereka dan masa depan anak mereka, misalnya nanti moralnya seperti apa, itu sangat concern bagi mereka. Nah, moderator, apakah saya masih punya waktu? Ya lanjut aja, lanjut 5 menit lagi. Oke, nah ini ada beberapa hal yang ingin saya juga bagi, misalnya apa yang saya pelajari di sini ada beberapa poin yang ingin saya highlight. Misalnya yang pertama itu white Christian nationalism. Ini saya dapatkan ketika saya belajar American Religious Realities. Nah, white Christian nationalism ini merupakan salah satu pertanyaan yang saya tanyakan kemarin kepada Prof. Ali, bagaimana dampaknya terhadap Islam, eksistensi mereka. Nah, white Christian nasionalis ini merupakan kelompok Kristen yang berkulit putih, yang memiliki rasa nasionalis, yang ingin mendirikan atau ingin menjadikan Amerika ini sebagai negara Kristen. Sama halnya seperti HTI yang ada di Indonesia misalnya, mereka memiliki antusias untuk menjadikan Muslim sebagai Islam sebagai negara sebagai Indonesia sebagai negara Islam. Dan itu pun mereka juga memiliki alasan yang hampir sama, bahwasanya Amerika ini terbentuk tidak terlepas dari perjuangan mereka Kristen kulit putih. Jadi mereka sangat antusias. Dan sekarang kita bisa lihat secara politik pun orang-orang ini berafiliasi mungkin terlibat aktif dalam mendukung misalnya Republik ya. Karena Republik dianggap sebagai partai konservatif kalau di Amerika. Dan yang kedua, saya mempelajari tentang misalnya Yesus dan Quran. Nah, ini kajian komparatif, studi komparatif. Nah, ada yang menarik di sini, Yesus dan Quran ini ada salah satu tokoh Muslim yang mencoba untuk menggali tentang Yesus. Nah, kenapa saya buat Yesus dan Quran? Yesus ini tidak hampir mirip dengan Quran dalam pandangan Kristen. Mereka menganggap Yesus itu hampir sama dengan kita menganggap Quran misalnya. Kalau dalam Islam misalnya, Quran itu merupakan kalam Allah. Secara materi Quran itu memang benda, suatu yang bersifat baharu. Namun kalam Allah itu sendiri atau perkataan Allah itu sendiri adalah bagian Allah itu sendiri yang tidak terpisahkan. Jadi kalam Allah dan Allah itu adalah satu. Namun terlihat dua, Quran dan Allah itu sendiri. Terlihat dua tapi itu satu. Allah dan kalam Allah itu sendiri adalah satu. Nah, begitu juga Yesus. Yesus ini merupakan perwujudan misalnya divine atau Tuhan itu sendiri yang ada dalam wujud manusia, dalam tubuh manusia yang yaitu Yesus sendiri atau Isa dalam kita Islam. Nah, Isa ini sendiri dia adalah satu Kristen manusia, tapi dia mengandung nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam. Pada itu mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah bagian Tuhan atau Tuhan. Makanya dikenal sebagai Allah, sebagai Tuhan Bapa, Yesus sebagai Tuhan Anak dan Roh Kudus misalnya. Nah, kajian ini sangat menarik dan memiliki persamaan bagaimana orang Kristen itu memahami Yesus dan bagaimana kita memahami Al-Quran. Dan tujuan saya ingin menjelaskan ini dengan melihat beberapa kesamaan, setidaknya mencoba untuk mengurangi gap yang sebenarnya menjadi salah satu faktor terjadinya konflik antar agama misalnya. Dan yang ketiga itu ada spiritual reasoning.
scriptural reasoning ini juga menarik. Bagaimana realitas yang ada bisa kita lihat, misalnya orang antar agama itu sering melakukan bukan dialog tapi berdebat, misalnya mengatakan, oh Islam itu menyembah Ka'bah misalnya, karena Ka'bah itu batu, berarti Islam itu menyembah batu. Kita pun juga berprinsip, juga memandang agama lain, Buddha, Hindu, yang Kristen, mereka menyembah patung. Namun kalau seandainya kita kaji secara mendalam, kalau kita tanya secara langsung, misalnya apakah benar misalnya orang Buddha itu menyembah patung karena mereka menghadap patung, mereka pun nggak mengatakan bahwasanya Tuhan mereka itu patung. Misalnya mereka itu menjadikan media patung itu sebagai titik fokus mereka agar bisa mendekatkan mereka kepada Tuhan yang, ya mereka juga meyakini bahwa ada supranatural atau Tuhan yang Maha Esa di balik itu. Nah, jadi spiritualisme ini kita duduk bersama antar beda agama, Kristen, misalnya Yahudi, Islam. Nanti kita akan membaca kitab kita masing-masing, lalu kita tanyakan langsung kepada mereka apa sih makna di balik dari ayat yang dibaca. Dan bahkan misalnya kita Islam juga, ini ayat yang kita baca, ini loh makna kontekstual dari ayat yang kita baca. Jadi tidak ada interpretasi secara secara sepihak. Misalnya banyak kita dengar Ustaz yang berceramah, dia mengutip ayat Injil, kita mengutip ayat-ayat dari kitab yang lain, lalu dia menginterpretasi sendiri, bukan interpretasi dari agama pemeluknya. Sama kita seperti Islam, kita banyak sekali ayat-ayat yang bersifat mutasaddi misalnya, yang tentunya para ahli Islam sendiri yang bisa memahami. Kalau seandainya mereka membaca secara tekstual aja, maka akan banyak pemahaman-pemahaman yang miring terhadap Islam itu sendiri. Misalnya mereka baca tentang ayat jihad, langsung mereka mengatakan bahwa jihad itu adalah holy war yang dilakukan oleh Profesor Ali kemarin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, scriptural reasoning ini sangat penting, misalnya untuk diterapkan, terutama di Indonesia yang merupakan negara majemuk. Yang ketiga itu ya, increasing the quality of disagreement. Nah, di sini saya belajar itu tidak menekankan bahwa mengatakan bahwa semua agama itu sama, yang kita kenal sebagai pluralisme. Agama Kristen itu benar, Islam itu benar, ini tidak ada. Tapi ini penekanan di sini adalah bahwasanya agama itu setiap agama memiliki namanya truth claim. Islam mengatakan bahwasanya inna dina innallahi Islam. Di Kristen pun juga mereka mengatakan bahwasanya ya keselamatan itu hanya ada dalam tubuh gereja misalnya. Nah, di sini hal itu hal yang valid, hal yang memang ada dalam ajaran agama masing-masing. Dalam Kristen ada, dalam Islam tidak ada, dan kita tidak bisa menolak realitas itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah meningkatkan kualitas di agreement. Kualitas di agreement di sini adalah kualitas perbedaan, bahwasanya oke, kamu mengatakan agama kamu benar, saya juga mengatakan agama saya benar, maka keluarlah silakan lakukan jika kamu menganggap agama benar, dan saya juga melakukan apa yang saya yakini. Nah, jadi lakum dinukum waliyadin akhirnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan di presentasi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kembali saya ingin tekankan ataupun kembali saya informasikan, jika teman-teman tertarik dengan kajian Intelligence Studies, bisa kepoin IG saya, karena di sana saya mencoba untuk fokus untuk berbagi hal-hal yang berhubungan dengan Intelligence Studies. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi kita, Bapak Ade Irwansyah. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya-jawab atau diskusi. Jadi sebelumnya ini tadi sudah ada pertanyaan masuk terlebih dahulu dari Bapak Dr. Gigi Eskom-I MAG di room chat Zoom. Baiklah, saya akan bacakan terlebih dahulu. Pertanyaannya yaitu,
apakah kajian Islam di Masjid Al-Falah juga mengkaji tentang Orientalisme dan Oksidentalisme, Kak? Kemudian, apakah kajian Islam di Masjid Al-Falah juga mengkaji dialektika dengan pemikiran ateis, agnostik, dan nones, Kak? Atau mungkin ada semacam pembentengan diri kepada jamaah? Jadi, mungkin pertanyaan ini ditujukan ke narasumber kita yang pertama tadi, Bapak Ya. Bapak Irfan Suwandi. Baik. Baiklah, langsung saja untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Bapak Irfan Suwandi untuk menjawab pertanyaan. Dipersilahkan dengan hormat, Pak. Terima kasih. Baik, jadi saya juga akan menjawab sesi ini untuk melihat daripada realita lapangannya begitu ya. Jadi untuk kegiatan kajian Islami itu sendiri, masjid juga melakukan banyak kegiatan interfaith gitu ya, dengan agama-agama lain, bahkan institut pendidikan gitu ya, yang memang ingin belajar mengenai Islam. Jadi Masjid Al-Falah ini adalah sebuah pintu gerbang sebenarnya untuk teman-teman non-Muslim yang mau belajar mengenai layer atas ya, daripada tentang Islam itu sendiri. Gitu. Jadi setelah masuk kepada hal-hal yang lebih teologis, itu unsurnya bukan lagi di masjid yang istilahnya umum gitu, tetapi masuk ke ranah institusi pendidikan. Nah, ini untuk tentang agnostik dan yang lainnya itu, bahwa basis daripada orang-orang Muslim Indonesia yang datang ke Amerika itu kan pekerja. Gitu. Jadi basisnya ini adalah pekerja. Jadi untuk memberikan atau istilahnya mengarahkan itu ya sebenarnya tidak ada ya. Tapi kita itu sebagai pengurus di masjid hanya ingin memberikan servis atau pelayanan kepada jamaah yang membutuhkan. Memang sifatnya itu seperti pasif ya, karena memang di sini juga basis semuanya ini seperti saya itu profesional kerja di luar gitu. Jadi untuk mengurus masjid itu adalah di waktu-waktu yang memang di luar daripada jam kita bekerja begitu. Nah, untuk pemateri di dalam kajian-kajian di masjid, tentu sebenarnya materinya itu sebenarnya lebih ringan-ringan saja gitu. Ringan-ringan, yang intinya itu adalah bagaimana para jamaah itu mau datang ke masjid. Yang pertama itu, karena itu juga sebuah tantangan juga ya, untuk datang ke masjid itu susah gitu. Dan yang kedua itu, supaya bagaimana orang-orang itu senang datang ke masjid dan bisa beribadah. Jadi itu apa ya, seperti misi yang kita lakukan di sini gitu, supaya bagaimana orang-orang kita yang sudah minority ini bisa kuat gitu secara komunitas. Nah, untuk balik lagi kepada inti dari pemateri itu sendiri, sebenarnya ya kita tidak ada strict untuk membicarakan ini itu. Kita berbicara mengenai Islam yang general saja gitu. Ya sama-sama kita banyak didengarkan di pengajian-pengajian di Indonesia. Jadi kalau untuk hal-hal yang berat mungkin itu masuknya ke ranah seperti Daeng Saleh gitu yang udah masuk ke institusi pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, jadi itu tadi jawaban dari Bapak Irfan. Mic-nya, Mbak, mic-nya nggak di mic-nya belum dibuka, mic-nya. Ibu Asniar suaranya. Oh, mohon maaf Pak, mohon maaf. Jadi itulah tadi jawaban dari Bapak narasumber kita terkait pertanyaan yang telah ditanyakan tadi di room chat oleh Bapak Dr. Gigi Eskom IMAG. Selanjutnya, langsung saja kita persilahkan ke Bapak Abu Ali. Ini telah raise hand. Terima kasih. Dipersilahkan untuk bertanya dan menyebutkan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber kita yang mana. Baiklah Pak, Ya. langsung saja kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Satu pertanyaan tapi dua narasumber.
apakah memungkinkan adanya basic leadership training online? Itu saja. Terima kasih. Mic-nya, Mbak, mic-nya. Mbak, mic-nya, Mbak, mic Mbak tuh belum dibuka. Yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Adi Irwansyah terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Abu Ali atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini ya sangat menarik ya, karena ini merupakan pertanyaan yang memiliki antusias yang cukup tinggi, karena tahu saya Pak Abu Ali ini sangat antusias, karena setiap Zoom dia selalu menanyakan misalnya apakah saya bisa belajar ini, jadi terlihat antusiasnya yang sangat luar biasa. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Profesor Ali yang kemarin, bahwasanya di sini misalnya saya sebagai student, saya memiliki kewajiban-kewajiban itu, karena S2 ini tidak seperti S1 sebelumnya, yang ya banyak waktu bebas yang dimiliki. Namun di sini walaupun kelas-kelas yang kami miliki itu tidak begitu banyak, tapi tugas itu sangat banyak. Karena apalagi basic kami sebagai MA Master of Art, jadi banyak sekali buku-buku yang harus dibaca, sumber-sumber yang harus dibaca. Lagi itu menjadi tantangan tersendiri untuk membaca buku-buku yang berbahasa Inggris. Nah, untuk mengalokasikan waktu misalnya untuk memberikan training dan sebagainya secara mingguan atau apa, itu untuk mengalokasikan itu sangat berat. Saya pun banyak sekali misalnya tawaran-tawaran, baik itu teman-teman yang bahkan ikut kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya, misalnya minta jadi moderator atau apa. Ada beberapa misalnya untuk menjadi pembicara yang tolak. Kenapa? Karena memang ya, karena memang waktu di sini sangat penting ya untuk memfokuskan diri kepada dunia perkuliahan. Nah, kalau untuk mengisi Zoom misalnya kayak gini yang mungkin cuma sekali tahun atau sekali sebulan, itu bukan hal yang tidak menjadi masalah. Tapi kalau untuk menyelenggarakan kegiatan rutin seperti basic learning online seperti yang Pak Abu Ali tadi tanyakan, itu cukup susah ya. Mungkin Dain Saleh memiliki program-program tertentu untuk training ya yang berhubungan dengan bahasa Inggris atau kajian atau motivasi atau langkah-langkah untuk bisa kuliah di Amerika. Ya, mungkin hanya itu Pak Abu. Kembali ke moderator. Ya, baiklah, terima kasih Bapak Adi Irwansyah jawabannya. Selanjutnya mungkin kami persilahkan ke narasumber kita selanjutnya, Bapak Irfan Suwandi, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Abu Ali. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, saya juga ini kurang menangkap ya Pak ya. Kalau bisa diulang atau enggak lebih di detail lagi gitu. Maksudnya itu apa gitu? Oke, terima kasih. Basic training misalnya satu hari full gitu pakai bahasa Inggris, tapi pesertanya kita ini semua seluruh dunia. Nah, misalnya antum jadi instrukturnya di bidang apa, Ustadz Ade di bidang apa, Ustadz Soleh di bidang apa gitu. Sampai ya katakanlah karena perbedaan waktu mungkin cukup 2 jam, tapi bisa dilakukan. Tapi silabusnya jelas gitu Pak. Satu hari misalnya leadership training tentang Rasulullah gitu. Nah, saya mau ikutan. Terima kasih. Oh ya. Ya, baik. Jadi untuk ya memang itu kan bersinggungannya dengan waktu ya Pak ya, begitu. Dan memang juga saya juga tidak bisa bilang iya atau tidak begitu, karena balik lagi kalau di sini tuh kita semuanya itu majoritinya pekerja ya. Jadi secara waktu memang agak strict gitu. Karena untuk mengurusi masjid saja itu alhamdulillahnya itu waktu itu istilahnya itu teralokasikan ke sana banyak sekali gitu. Karena kan kegiatannya itu bukan hanya kegiatan di keagamaan di masjid saja gitu, tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan organisasi lain yang memang benar-benar menguras sekali waktu gitu. Tetapi kalau misalnya sesinya
dibuat khusus gitu ya, ya mungkin bisa seperti ini gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ade Irawan gitu ya. Kita bisa melakukan sesi seperti ini, tetapi kalau untuk narasumber satu, misalnya saya saja untuk beberapa sesi itu mungkin susah. Tetapi kalau dibuat waktunya dan narasumbernya berbeda-beda, saya kira ya itu is possible gitu untuk dilakukan. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih juga Pak. Baiklah, selanjutnya kami masih membuka 1-2 pertanyaan lagi. Nah, saya lihat ini ada lagi teman yang telah raise hand, Bapak Arsyad. Ya, Bapak terima Arsyad kasih. dipersilahkan untuk bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Irfan dan Pak Ade atas pemaparan materinya terkait Islam di Amerika. Perkenalkan, nama saya Arsyad Muhammad Ade Ridho, seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab dari Universitas Darussalam Gontor. Insya Allah tanggal 28 Agustus nanti kami bersama 5 orang akan belajar di Temple University di Amerika, Philadelphia, selama satu semester insya Allah. Dan setelah beberapa riset yang saya lakukan, Temple University dengan Masjid Al-Falah itu sangat dekat, Pak. Ada juga Masjid Germantown kalau tidak salah. Dan pertanyaan saya yang pertama yang ingin saya tujukan kepada Pak Irfan, apakah di kawasan Philadelphia dan di kawasan Philadelphia dan Temple University khususnya ada komunitas Muslim yang benar-benar mengkaji kajian Islam supaya kita di sana belajar di Amerika, tapi wawasan tentang keislaman kita tidak menurun, malah meningkat. Dan kedua, saya ingin bertanya kepada Kak Ade, bagaimana sih pendapat orang Amerika secara general atau orang Western secara umum pada kita seorang Muslim, dan bagaimana kita menyikapinya untuk supaya kita hidup dalam sehari-hari kita itu dapat berpegang teguh pada identitas kita sebagai seorang Muslim, supaya tidak ada kontradiksi antara saya sendiri dengan teman saya yang non-Muslim. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, baiklah, itulah tadi ada 2 pertanyaan dari Pak Arsyad ini. Yang pertama ditujukan oleh Bapak Irfan Suwandi, dan yang kedua untuk Bapak Ade Irwansyah. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Irfan Suwandi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk Mas Arsyad ini nanti mau ke Philadelphia ya, mau ke Temple. Jadi congratulations ya, yang pertama ya, bisa berkunjung gitu ya ke Philadelphia. Nah, untuk kajian Islam itu sendiri ya, menurut saya kalau misalnya kita standarnya misalnya ada kajian seperti Zakir Naik ya, begitu yang besar gitu ya forumnya. Saya tidak bisa mengatakan di sini ada gitu, tetapi saya bisa mengatakan bahwa di Philadelphia itu sendiri kan kita kan negaranya di sini kan ultra demokrasi gitu. Jadi agama apapun gitu ya, yang Islamnya yang berbeda-beda itu banyak. Nah, mungkin ini yang bisa digali dari teman-teman nanti yang mau datang ke Philadelphia gitu. Bisa menggali tentang misalnya ada Islam yang Ahmadiyah, Syiah dan sebagainya, itu ada dan terbuka. Nah, mungkin itu bisa menjadi satu poin yang bisa dipelajari gitu ya. Tapi misalnya untuk memperkuat keislaman kita, masjid-masjid yang di Philadelphia ini kan majority kan Sunni gitu ya. Bahkan Islam untuk di Al-Falah saja yang ceramah itu dari mempunyai pemikiran Sunni gitu. Nah, di masjid-masjid yang lain juga seperti yang tadi disebutkan di Germantown itu ada Masjid Al-Aqsa namanya tuh. Itu masjid yang basisnya orang Arab gitu. Bahkan di sana itu kalau Jumatan itu pakai bahasa Arab sebenarnya gitu. Nah, itu juga mungkin bisa salah satu menjadi tempat untuk Mas Arsyad gitu ya dengan teman-teman lain untuk menggali ilmu tentang keislaman gitu. Yang sifatnya itu bersinggungan dengan liberalisme juga gitu. Kan ada Islam liberalis gitu ya istilahnya gitu. Nah, itu juga mungkin bisa dipelajari, tapi kita ambil poin positifnya untuk memperkuat keislaman kita gitu. Yang Mas Arsyad istilahnya pegang gitu. Tetapi untuk mempelajari hal-hal yang lain itu juga bisa membuka mata kita mengenai bagaimana sih pemahaman Islam yang lain gitu, yang di luar kita selalu pelajari di Indonesia bahkan gitu.
Mungkin itu yang bisa saya terangkan untuk Mas Arsyad. Terima kasih Bapak pemateri kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Ade Irwansyah untuk menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan tadinya. Ya, Kami terima kasih banyak. persilahkan. Terasa tua di sini panggil Bapak ya. Itu nggak apa-apa lah ya. Bang Arsyad, ya sama ya, congratulations karena telah terpilih untuk menjadi salah satu kandidat yang nantinya akan datang ke Amerika Serikat. Dan dengar-dengar ceritanya juga bakalan ke Harvard International University ya? Kalau itu setahu saya tidak, Kak. Oh, tidak ya? Iya. Berarti ada kelompok-kelompok tertentu mungkin ya? Iya. Ya, oke. Jadi berkaitan dengan pertanyaannya, pandangan orang-orang Barat atau Western, ya orang seperti terserah lah ya, mereka yang non terhadap kita yang hidup di Amerika ini, ya seperti yang kita pahami atau yang kita tangkap kemarin yang dijelaskan atau tadi pagi kalau di Indonesia ya, yang dijelaskan oleh Profesor Ali, bahwasanya di Amerika ini sejak tragedi 9/11 itu antusias orang-orang non-Muslim atau mereka yang bukan beragama Islam itu meningkat untuk mengetahui apa itu Islam itu gitu kan. Nah, jadi mereka antusias itu bukan hanya terbatas dengan mereka menanyakan terus mereka Google atau apa, tapi sampai-sampai mereka juga bisa mengambil jurusan keislaman di dunia akademik. Jadi secara general pemahaman mereka terhadap Islam itu cukup mumpuni, dalam artinya nggak semata-mata mereka menganggap bahwasanya kalau melihat Islam itu sebagai ISIS, melihat Islam itu langsung melihat kita sebagai jihadis dan sebagainya. Tidak lagi, mereka juga udah mulai paham bahwasanya ada kelompok-kelompok tertentu mungkin yang terlibat terorisme dan lain sebagainya, itu tidak semua Muslim yang melakukan itu. Nah, jadi pandangan mereka positif, ya secara general mereka positif melihat kita sebagai Muslim yang eksis di Amerika Serikat. Nah, dan bagaimana bersikap? Nah, selagi kita mengikuti aturan, misalnya di Amerika ini kita tidak jadi masalah. Di Amerika dia tidak jadi masalah kalau seorang perempuan menggunakan jilbab, kita laki-laki misalnya ke masjid untuk sholat atau merayakan Idul Fitri, Idul Adha di lapangan terbuka, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu apabila kita selaku Islam untuk membawa nama agama untuk misalnya melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, misalnya itu baru yang akan menjadi masalah. Jadi bersikap seperti biasa seperti kita di Indonesia. Kita sholat, misalnya kita berinteraksi sama muslim, memenuhi dan sebagainya, memakai kopiah atau lain sebagainya di depan umum nggak jadi masalah kalau di sini. Ya gitu aja. Nah kembali ke moderator. Mungkin boleh pertanyaan satu lagi, Kak, kalau tidak menyempatkan waktu. Boleh. Ini untuk terkait pertanyaan yang benar-benar saya ingin tanyakan itu, bagaimana sih sholat di sana? Sebenarnya dari kampus saya atau dari apartemen yang bakal saya tinggal itu ke masjid terdekat itu sekitar ada 3-4 km. Jadi itu cukup jauh dan mungkin kami tidak selalu bisa sholat di sana kan. Jadi sekiranya bagaimana kami sholat di sana ya, Kak? Oke, nanti juga bisa dibantu sama Pak Irfan untuk menjawab. Nah, kalau soal sholat kan kita bisa sholat di rumah, bisa sholat di masjid. Mungkin dalam pandangan kita di Indonesia susah karena di sini pakai air keran untuk ngambil untuk basuh kaki atau apa sih? Kita enggak. Sini kita dengan mudahnya untuk melakukan wudhu misalnya kan. Ya memang enggak sedikit menantang kalau sananya di musim dingin ya. Karena dingin banget untuk air itu gimana malah gitu kan. Tapi itu merupakan tantangan ataupun cobaan kita sebagai manusia. Dan ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang di sini masjid yang agak jauh. Jadi kami di sini cuma memanfaatkan untuk ke masjid misalnya itu di Jumat saja misalnya. Bukan sholat lima waktu. Karena kita nggak diwajibkan, karena kan sholat lima waktu apalagi dengan jarak yang jauh untuk sholatnya harus masjid. Tidak di rumah pun kita bisa melakukan. Jadi secara fasilitas atau kemudahan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan sholat, wudhu,
atau kebebasan. Nah, di sini bebas kita ingin melakukan sholat, untuk mengambil wudhu pun mudah, dan ya nggak ada yang sulit untuk itu. Ya, baiklah, mungkin itu tadi jawaban dari narasumber kita, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta kelas Summer School pada malam hari ini. Dan luar biasa, sekarang juga tak terasa ternyata kita sudah beberapa jam bersama dalam pertemuan kali ini. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan, baik itu dari pemaparan Bapak Irfan Suwandi tadi yang terkhusus membahas tentang pengelolaan masjid di Amerika di sana. Begitupun juga dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Ade Irwansyah terkait pengalaman beragama di Amerika. Baik itu dari segi tantangan dan juga dijelaskan tadi landscape keagamaan itu di Amerika sendiri. Ya, baiklah, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Soleh Muda untuk menyimpulkan pertemuan kita malam ini. Oke, terima kasih Adinda moderator, dan ini juga ada Irwansyah ini sering saya panggil Adinda karena kami sangat menyatulah di sini setiap saat kami sama-sama makan. Dan ketika ada tamu di sini orang non Indonesia, tentu kita lebih banyak memakai bahasa Inggris. Tapi kalau saya cuma berdua, malah saya ajari dia bahasa Bugis. Si ada Irwan. Tapi itu bercanda. Sekali lagi, Kang Irfan luar biasa menurut saya. Dan ini jemaah ini. Tapi begini, saya kebetulan kan waktu saya ke masjidnya presiden ini Irfannya lagi dinas di luar masjid, jadi saya di masjid besar kok masjidnya, 3 lantai kok masjidnya kan, dan bisa memuat ratusan orang, terutama kalau hari-hari Lebaran, karena itu di sana dipakai di atas itu untuk perempuan, yang di lantai tengah itu untuk jemaah umum, begitupun di lantai basement itu ada dapurnya juga. Saya masuk dapurnya, malah saya mau pulang disuruh bawa makanan pulang ke apartemen yang kebetulan yang memberikan saya itu mantan presidennya atau katakanlah seniornya Kang Irfan ini yang memberi saya tempat menginap 3 malam gratis. Nah, itu yang saya bilang salah satu manfaatnya teman-teman ketika kita mungkin baru berkenalan, saya dengan misalnya Irfan, saya baru berkenalan misalnya semalam itu Profesor Muhammad Ali. Besok saya mau ke tempatnya Pak Ali atau ke tempatnya Pak Irfan, saya minta menumpang 1 malam 2 malam, tentu insya Allah terbuka hatinya. Karena kita senang menjamu teman-teman di rumah saya ini, teman-teman sekalian, ini seperti tadi ini Arsyad. Saya bilang, Arsyad Nani walaupun sudah ditawari tadi oleh si Ade ini, Ade Irwansyah, itu di rumah saya ini ada 2 kamar kosong di atas. Rumah saya bisa muat 10 orang, ya mungkin juga rumahnya Kang Irfan juga begitu. Jadi kita itu senang kalau ada orang Indonesia, malah kadang ada Irwansyah tahu, saya kadang menjamu orang yang saya tidak kenal. Orang Rusia di sini mau masuk di sini rumah saya, ya udah mau berapa hari di sini, dia mau makan di rumah saya, mau tidur, saya kasih handuk, saya kasih bebas dia, saya tidak suruh bayar 1 malam. Karena itu yang saya bilang, ada namanya suatu ketika saya keluarga mau ke Rusia, saya sudah ada teman di sana. Suatu ketika saya mau ke Afrika, sudah ada teman saya. Kan kira-kira manfaatnya, artinya kita selalu bilang Allah akan suka kalau kita membantu orang yang ingin menginap atau ingin tinggal di rumah kita. Nah, saya bilang sama si Arsyad ini, sama teman-teman bilang tadi, congratulations kepada Adinda dengan keluarga, dan mudah-mudahan saya tidak salah, bapaknya Arsyad ini yang tadi namanya Andi Wahyu ini sahabat baik saya. Jadi nanti Arsyad kalau ke Hardpot, minimal saya kasih buku itu 10. Jadi Anda bisa membawa buku, tapi semua bahasa Inggris ya. Anda bawa buku nanti pulang. Buku saya di sini udah ratusan. Dan sering saya bawa ini si Ade tahu benar cara kita dapat buku di sini sangat mudah. Yang penting Anda nanti, nah ini
mungkin tips-tips saja. Karena Adinda mau ke sini dan itu juga memberi spirit teman-teman yang lain, biar semua berniat, moderator berniat, bermimpi, Pak Abdurrahim Rasak juga berdoa mau jadi imam di sini. Nah, kan boleh, kan? Pak Abu Ali juga mau ke sini jadi imam, mau mendakwah, jadi juru dakwah di sini, boleh. Abu Kenapa Ali tidak? mau ke sana mau belajar, bukan jadi imam, mau belajar sama antum. Oke, intinya begini. Arsat ini harus memahami sikonnya itu tadi dibilang Ade, tapi tidak usah Anda bawa jaket. Kalau di sini kita kasih jaket orang. Di sini saya banyak jaket, banyak ukuran jaket. Nanti kita kasih kalau ke sini, atau mungkin nanti teman-teman di Philadelphia itu akan memberikan Anda jaket. Jangan terlalu banyak bawa baju. Di sini mudah dapat baju, di sini mudah dapat jaket. Ya, malah di sini mudah dapat sepatu, ya. Apalagi di Philadelphia itu nanti Arsat itu mudah ketemu pecel, mudah ketemu nanti rawon seperti di Gontor itu, ada di sana namanya Pandawa. Samping rumahnya Kang Irfan ini ada di sana namanya katakanlah warteg Pandawa. Nah, Anda tinggal bawa aja dolar dari Indonesia, kan gitu. Ada martabak. Istri saya kemarin di sana mengejar itu kuliner di Philly atau di Philadelphia. Jadi mudah sekali, dan begitu pun jalur ke Temple, saya juga sempat ke Temple University mau melihat jejaknya Pak Louis Shihab itu. Kemarin saya ke sana 1 hari, walaupun bertepatan Fourth of July. Kita bertepatan hari kemerdekaannya Amerika kemarin, ada di tempatnya Kang Irfan. Oke, sekali lagi Arsat jangan terlalu banyak bawa baju, jangan terlalu banyak bawa buku. Nanti di sini kita kasih buku. Nanti teman-teman Kang Irfan nanti akan menyambut di Philadelphia juga. Terus apa yang disampaikan saya kira seperti ada Irwansa itu tadi bagus, bahwa ini teman-teman ini kita bersemangat. Kelas ini bertujuan itu membuka cakrawala teman-teman yang punya niat, punya impian, punya perencanaan untuk apakah itu sekolah atau seperti Profesor Ali bilang semalam, minimal Anda bertur melihat ini Amerika supaya tidak hanya diceritakan orang, ya. Dan kita berharap Arsat itu ikuti ini hampir ini lagi nanti moderator mungkin jelaskan ini tiap minimal 3 kali seminggu kita bertemu di sini, namanya summer program. Nah, pembicaranya itu banyak dari Amerika kita ambil, dan ada juga dari Jepang, ada juga dari Turki, ada juga dari Indonesia tentu, ya. Saya kira itu yang saya mau sampaikan, beberapa catatan-catatan yang pasti. Kenapa? Nah, oke. Sekali lagi tentu kita semua, saya mewakili dan peserta tadi sampai 71, berterima kasih sama Kang Irfan dengan Bang Ade. Bisa jadi sharing di sini, dan tentu Kang Irfan kalau mau menulis nanti kita bantu publikasikan apa yang tadi disampaikan, begitupun sama Ade, karena saya juga mengelola majalah Istiqlal. Majalah Istiqlal ini 3 bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Yaitu teman-teman yang lain juga yang mau menulis, termasuk Arsyad, kalau sudah mulai menulis silakan menulis. Nanti kita publish tulisannya biar menjadi kenangan nanti di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu dari saya. Kalau tidak ada, saya cek-cek ini. Oke, ada beberapa minta absen, gimana nih moderator? Mungkin karena tadi ini ada perubahan link, jadi operatornya tidak menyiapkan absen, tetapi saya kira malaikat mencatat kehadiran kita semua, bahwa ini adalah sharing pengalaman Kang Irfan dengan Bang Ade. Saya kira itu dari saya. Kembali moderator, kalau tidak ada lagi kita tutup. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, mungkin untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian yang menanyakan absen, karena tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi mungkin nantinya absennya kita tunggu saja dari panitia, apakah mungkin nantinya dikirim melalui grup peserta summer school atau kurang lebih di situ sih nanti dikirim kayaknya. Jadi baiklah untuk pertemuan malam ini, tentunya saya selaku moderator mengucapkan memohon maaf jika ada sebuah kesalahan, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini, kepada Bapak Irfan Suwandi, Bapak Ade Irwansyah, Bapak Soleh Muda, dan tentunya seluruh peserta kelas summer school di malam hari ini yang sangat luar biasa sekali. Baiklah, ini presisinya sudah ada dikirim di room chat. Silahkan untuk teman-teman peserta mengisi absen. Ya, jadi baiklah, mungkin pada malam hari ini cukup sekian pertemuan kita. Selanjutnya akan dilanjutkan pada jadwal yang akan keluar selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Oke, dari selamat. Deng Saleh, mungkin ada yang mau ditambahkan, Deng? Oh, Zulfikar, saya kira tadi sudah saya sekali lagi kita berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, terima kasih khusus kepada dua pembicara dan tentu kepada moderator. Moderator sudah mulai kelihatan lincah ya, jadi memimpin kita, karena moderator itu adalah kalau di jalanan itu polisi yang mengatur siapa lagi yang lewat, siapa lagi yang bicara. Adalah tugasnya moderator, dan moderator dia harus mencatat-catat bahwa apa yang disampaikan dua narasumber ini ya, seperti ini kira-kira. Tapi itu semua proses belajar untuk kita. Tentu berharap nanti seperti saya itu banyak nanti yang jago-jago bicara di sini ya, banyak yang suka sharing di sini, mungkin di komunitas yang lain ya, memindahkan tradisi kebiasaan yang apa kita lakukan di Zoom ini itu berpindah. Itu tadi kalau ada yang mau minta Pak Irfan ini bicara di tempat lain di komunitasnya, mungkin Pak Muhammadiyah ini Pak Abdul Rahim Rasak bisa meminta Pak Irfan, bisa minta Ade, begitupun Pak siapa lagi Abu Ali, nanti ada komunitasnya, atau misalnya komunitas DDI DDI ini, Darul Dakwah wal Irsyad ini meminta pembicara dari Amerika, kan tinggal bisa berhubungan langsung yang bersangkutan atau melalui saya. Saya kira gitu, Pak Host. Terima kasih. Tapi minta tolong nomornya Pak Irfan Suwandi dengan Ade Irwan serta Samahatul Syekh Abu Ali. Uridu rakmukum ya Abu Ali. Ya, nanti orangnya saya tanya dulu. Kalau Iya, orangnya iya. berkenan, karena seperti tadi semua itu ya, ini masalah waktu tadi Pak Irfan sudah jelaskan dengan Ade itu. Saya seperti saya terus terang, saya satu keluarga di sini Pak, tidak terasa udah 2 tahun saya di sini. Cepat sekali. Bayangin aja ini sebentar lagi masuk lagi Senin. Walaupun ini baru hari Minggu, tidak terasa minggu lagi, tidak terasa maghrib lagi di sini. Sangat cepat waktu berjalan, dan memang kita gunakan seperti tadi Ade Irwansyah menjelaskan itu, di sini orang itu terbiasa dengan on time, terbiasa dengan memanage, mengatur waktu sebaik mungkin biar kita ada mana waktu keluarga, mana waktu kerja, mana waktu belajar, mana waktu ya. Terus terang seperti Facebook, kadang saya seminggu 2 minggu tidak sempat buka Facebook, padahal bisa saja orang bilang buka Facebook kan bisa sebentar, tapi kadang tidak ada waktu bermedia sosial maksud saya. Ya kira-kira begitu Pak Abdurrahim Rasak. Nanti kalau saya tanya kedua beliau, kalau berkenan saya gampang. Termasuk Abu Ali.
Kalau minta dolar juga, kalau yang bersangkutan mau kirimkan dolar Bapak, boleh. Kenapa tidak? Ini CEO ini Pak Irfan ini di Masya Allah, perusahaan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, silakan kira-kira gitu Pak. Iya, kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa demikian. Tadi presensi sudah dikirimkan juga melalui chat box. Semoga kita mengambil pelajaran dari apa yang kita sudah dapatkan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada host Zoom bisa di close for all aja. Terima kasih. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya.